In ja'a Zaidun adribuhu. Sampai di situ baru dipahami. Jika si Zaid datang, kenapa kalau si Zaid datang pukul dia? Nah, itu. Jadi kesimpulannya, kalau si pembicara dan si pendengar belum pantas diam, berarti kalimat yang diucapkan itu bukan mufid. Tapi kalau si pembicara dan si pendengar sudah cocok diam, maka kalimat yang diucapkan itu adalah mufid. Syarat terakhir adalah al-wad'u. Apa arti al-wad'u? Al-wad'u artinya hantaran, pengantar. Sudah pernah mendengarkan kalimat pengantar? Itu ada itu di dalam kitab bahasa atau kata pengantar. Jadi kata pengantar ini, wadok ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahasa pengantar yang disahkan oleh ulama nahwu adalah lughatul Arabiyah. Bahasa pengantar yang disahkan oleh ulama nahwu adalah lughatul Arabiyah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dari perkataan orang yang sadar. Perkataan orang yang sadar. Apa itu perkataan orang yang sadar? Perkataan orang yang bukan tidur dan bukan mabuk. Ada orang tidur berkata? Ada. Ada. Assalamualaikum katanya. Ditanya dia pagi, tadi malam kau assalamualaikum ya? Enggak. Kan? Nah, itu. Jadi syarat kedua, pendapat kedua pertama tadi harus bahasa Arab. Yang kedua harus perkataan orang yang sadar. Ya. Nah, dikombinasikanlah pendapat yang dua ini, maka diambillah persyaratan wadok itu. Pertama harus bahasa Arab, yang kedua harus dari perkataan orang yang sadar. Bahasa Arab kalau diucapkan orang yang tidur itu bukan wadok, atau diucapkan orang yang sadar tapi bahasanya bahasa Medan, itu juga bukan wadok. Dia tuh mulai itu bukan wadok menurut ulama nahwu. Kalau bahasa Sundanya apa itu? Apa? Kumaha damang. Oh iya, kumaha damang. Nah, jadi kita ambil kesimpulan. Jadi kalam itu tadi syaratnya ada empat: lafaz, murakkab, mufid, wadok. Lafaz itu tadi syaratnya ada dua: as-sautu, kemudian al-mustamilu ala baqtil hurufil hijaiyah. Kemudian murakkab itu harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Mufid itu berfaedah. Ukuran faedah di situ adalah orang yang berbicara dan orang yang mendengar sudah cocok diam. Kalau udah cocok diam, maka
kalimat itu dinyatakan mungkin. Adapun wadok itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Selain bahasa Arab juga harus diucapkan orang yang sadar. Itulah dia syarat-syarat kalam, ya, syarat-syarat kalam. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Kita masuk kepada pembahagian kalam. Kam aqsamul kalami. Aqsamul kalami salah. Pembahagian kalam itu ada 3. Yang pertama ismun, isim. Yang kedua fi'lun, fi'il. Yang ketiga harfun, huruf. Apa kemarin definisi daripada ismun? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zamani wa doa. Kalimat yang menunjukkan makna atas dirinya dan tidak terkait dengan masa. Contohnya masjidun. Kalau dikatakan masjid, apakah makna itu menunjukkan kepada dirinya? Jawabannya iya. Dan isim itu tidak terkait dengan masa. Jadi nggak ada masanya. Itulah kalau isim. Kalau fi'il, kalimatun dalat ala makna fi nafsiha, sama. Jadi sama takrib isim dan fi. Nah, cuma bedanya kalau isim tadi walam taktarin bisa manin wadoa. Nah, jadi isim itu tidak terkait dengan masa, waktu. Sedangkan fi'il itu terkait dengan waktu. Wa qataronat bisa manin wadoa, terkait dengan waktu. Jadi waktunya ada masa yang telah lewat, ada masa yang akan datang, ada masa sekarang. Nah, itu masa yang telah lewat, masa sekarang, masa akan datang. Nah, ini harus diingat. Masa yang telah lewat, hari rayanya lewat, Mei. Masa sekarang, nah, kita sedang ngaji. Masa yang akan datang, nah, nanti kita puasa, ya. Nah, jadi lebaran kemarin itu telah lewat. Sekarang kita sedang mengaji. Nah, Ramadan nanti kita akan puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah fi'il, terkait dengan waktu. Sedangkan huruf adalah kalimatun dalat ala ghairiha, kalimat yang menunjukkan atas makna, kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Kalimatun dalat ala ghairiha, menunjukkan makna atas selainnya. Artinya huruf itu tidak mempunyai makna kecuali dengan yang lain. Ada maknanya bi. Artinya bi ada, ya. Arti bi ada apa? Pada. Cuma pada saja kita nggak paham. Coba bilang tulis 10 kali pada. Paham nggak kau apa yang kau ucapkan itu? Nggak paham, kan? Contoh,
di mana kamu bikin atau apa bahasanya? Apakah kamu melihat kitabku? Lalu ada yang menjawab, pada, katanya. Bingung nggak orang mendengarnya? Bingung. Atau kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Di mana? Depan, katanya. Ya, depan. Kita nggak tahu depan itu di mana. Tahu nggak depan itu di mana? Nggak tahu. Karena di mana-mana itu bisa depan. Kalau si Maulana menghadap ke sana, ini belakang ini. Belakangnya. Kalau ayah depan ayah ini. Ya. Nah, jadi dia itu bisa mempunyai makna harus dengan kalimat yang lain. Nah, itulah definisi daripada huruf. Jadi pembahagian kalam itu ismun, fi'lun, harfun. Nah, kita closing, kita tutup, ya. Kita ambil ilmu dari sini. Dari pelajaran ini ternyata kalam itu bahagiannya hanya di 3. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim isinya cuma 3. Kalau bukan isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Kalau tidak huruf, isim. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Kalau tidak huruf, isim. Awan semua digonti-gonti. Kan? Dalam hadis juga isinya cuma 3. Dalam kitab yang besar-besar itu juga isinya 3. Jurniah kita ini juga isinya cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu aja isinya. Ya. Baik. Ini saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Ini khusus buat saudara kita yang di luar ini. Artinya ayah guru menyampaikan dulu bahwa di pesantren Dar El Amir ini kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren Madinah. Termasuk pesantren yang kita banggakan adalah Mustafa. Jadi yang kita pelajari di sini adalah sama dengan pelajaran-pelajaran yang ada di Mustafawiyah. Inilah nahu kita di kelas 1 adalah Jurmiyah. Saya pada Ustaz dari Mustafawiyah. Saya lupa kan? Sama dengan yang ada di Mustafawiyah. Ayah memang bukan alumni Mustafawiyah, tapi ayah percaya bahwa ilmu ayah itu datangnya dari Mustafawiyah. Karena guru-guru ayah semuanya alumni Mustafawiyah. Ayah adalah lulusan dari Darul Ikhlas. Kemudian mengajar dulu di Darul Ulum selama Asharu Sanawat, selama 10 tahun.